Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, bahkan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu, sehingga Engkau masih menganugerahkan lagi bagi kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menaruhkan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami boleh memahami setiap maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yang menjadi inti iman Kristen kita, yaitu manusia, dosa, dan keselamatannya. Tema ini mengajarkan kita tentang siapa kita sebagai manusia, dan bagaimana dosa mempengaruhi hidup kita, dan bagaimana Allah dalam kasih-Nya memberikan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ketiga hal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, kejatuhannya dalam dosa, serta pemulihannya melalui karya keselamatan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 27 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaan Allah, dan ia ditempatkan di Taman Eden untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Sang Pencipta. Namun manusia diberi kehendak bebas, dan dalam kehendak bebas itu, manusia memilih untuk melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon yang dilarang. Dosa pertama ini bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi sebuah pemberontakan terhadap otoritas Allah. Akibatnya, dosa masuk ke dalam dunia dan mencemari sifat manusia. Dalam Roma 5 ayat 12 juga mengatakan, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan ini adalah kenyataan pahit yang terus kita alami hingga hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa membawa konsekuensi yang sangat berat, yaitu keterpisahan dari Allah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, yang melambangkan terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Kedua, hukuman maut. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, "Upah dosa ialah maut." Ini mencakup kematian fisik, rohani, dan kekal. Dan yang terakhir, kerusakan dunia. Dosa menyebabkan penderitaan, ketidakadilan, konflik, dan kehancuran di segala aspek kehidupan, di mana tidak ada usaha manusia yang dapat memulihkan hubungan ini. Kebaikan atau perbuatan kita tidak cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehancuran akibat dosa, Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus Kristus anak Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Melalui kematiannya di kayu salib, Ia menanggung dosa-dosa kita. Dan melalui kebangkitannya, Ia mengalahkan maut dan memberikan jaminan hidup kekal. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengingatkan kita, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan ini bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah Allah yang diberikan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita dipanggil untuk hidup baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Hidup sebagai orang yang diselamatkan berarti bertobat dengan meninggalkan semua dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mengasihi sesama, yaitu dengan mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi saksi Kristus dengan membagikan kabar baik tentang keselamatan kepada orang lain. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, yang menunjukkan bahwa keselamatan yang kita terima dari Allah juga tersedia bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa adalah kenyataan yang memisahkan kita dari Allah, tetapi kasih Allah lebih besar dari dosa kita. Melalui Yesus Kristus, Allah menyediakan jalan keselamatan yang membawa kita kembali kepadanya. Jadi, mari kita syukuri anugerah ini dengan hidup dalam ketaatan, kasih, dan kesaksian. Dan biarlah hidup kita memuliakan Allah yang telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan, segala kemuliaan hanya bagi-Nya. Amin.